Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Hasaniyah dengan NIM akhir 249 dari program studi manajemen. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun topik yang saya bahas kali ini adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan studi kasus di Indonesia serta perbandingan penerapan K3 di Australia. Presentasi ini bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pembahasan ini akan membandingkan kasus nyata penerapan K3 di Indonesia yang masih menghadapi berbagai masalah dengan Australia sebagai contoh negara yang sudah menerapkan K3 dengan baik. Melalui perbandingan ini diharapkan dapat terlihat pentingnya penerapan K3 secara konsisten di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu konsep K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 tidak hanya berfokus pada keselamatan pekerja, tetapi juga menjaga kelancaran operasional perusahaan. Jika K3 diterapkan dengan baik, maka risiko kecelakaan dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan perusahaan terhindar dari kerugian yang besar. Oleh karena itu, K3 seharusnya menjadi budaya kerja, bukan sekedar formalitas. Pada slide selanjutnya yaitu kasus K3 yang ada di Indonesia. Kasus nyatanya yaitu kecelakaan proyek LRT di Palembang, di Sumatera Selatan. Salah satu contoh kasus nyata K3 di Indonesia adalah kecelakaan kerja pada proyek pembangunan LRT di Palembang. Dalam proyek ini terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja terluka akibat jatuh dan tertimpa material proyek. Berdasarkan laporan, kecelakaan ini terjadi karena lemahnya pengawasan keselamatan kerja serta kurang optimalnya penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun proyek yang berskala besar, penerapan K3-nya masih sering diabaikan demi mengejar target penyelesaian proyek. Akibat dari kecelakaan ini, proyek sempat dihentikan sementara dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta membahayakan keselamatan pekerja. Selanjutnya yaitu kasus K3 di Australia. Nah, sebagai contoh kasus nyatanya yaitu proyek konstruksi Westgate Tunnel Melbourne di Australia. Nah, sebagai perbandingan, saya mengambil contoh penerapan K3 di Australia, tepatnya pada proyek konstruksi Westgate Tunnel di Melbourne. Australia memiliki sistem K3 yang sangat ketat dan diawasi langsung oleh lembaga keselamatan kerja seperti WorkSafe Victoria. Nah, dalam proyek ini, setiap pekerja diwajibkan mengikuti pelatihan keselamatan sebelum bekerja, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, serta mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan. Ketika ditemukan potensi bahaya atau pelanggaran K3, proyek dapat langsung dihentikan hingga masalah keselamatan bisa diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa Australia sangat mengutamakan keselamatan pekerja dibandingkan dengan kecepatan proyek. Nah, pada slide selanjutnya yaitu analisis perbandingannya. Nah, jika dibandingkan, penerapan K3 di Indonesia dan Australia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, aturan K3 sebenarnya sudah ada, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak konsisten dan pengawasannya masih lemah.
Nah, sementara itu di Australia sendiri, ketiganya tidak hanya diatur, tetapi juga diawasi secara ketat dan dijalankan sebagai budaya kerja. Sanksi terhadap pelanggaran K3 di Australia juga sangat tegas, sehingga perusahaan lebih patuh terhadap aturan keselamatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat kecelakaan kerja di Australia relatif lebih rendah. Nah, pada slide ini ada rekomendasi untuk Indonesia. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa perbaikan dalam penerapan K3. Yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan keselamatan kerja di lapangan. Dan yang kedua yaitu ada mewajibkan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja. Yang ketiga yaitu mencontoh sistem pengawasan dan penegakan hukum seperti yang diterapkan di Australia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kecelakaan kerja di Indonesia dapat dikurangi dan keselamatan bekerja lebih terjamin. Nah, pada slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya penerapan K3 dapat menimbulkan kecelakaan serius. Sementara itu, Australia membuktikan bahwa K3 yang diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan ketat mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan implementasi K3 agar keselamatan bekerja dapat lebih terjamin. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.